Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'aman katsira hatta la tuhsa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang mudah-mudahan yang hadir senantiasa dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita awali kajian pagi hari ini dengan doa terlebih dahulu. Mari tengahkan tangan semuanya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Rabbi na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzubika rabbi an yahdurun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita masih di tema besar tentang serial kunci-kunci kebahagiaan menurut Islam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bahagia dengan mengingat surga. Kita analogikan pada pertemuan yang lalu, perjalanan kita ini seperti kita sedang naik kapal perahu. Tentu kalau yang dituju itu belum kelihatan, biasanya kita galau, ya kan? Belum kelihatan. Contohnya kalau kita dari Merak ke Bakahuni misalkan, masih di tengah-tengah lautan yang terlihat lautan. Apalagi lama di situ, tengah-tengah laut, gelisah. Ombak yang besar, gelisah. Tapi ketika sudah melihat tujuan, lampu-lampu, ya, tempat yang akan berlabuh di situ, udah kelihatan, maka capek tadi, lelah tadi hilang. Nah, maka kalau di dalam kehidupan dunia ini kita ingat surga, bahkan melihat surga berarti dengan ilmu, dengan iman, membayangkan surga, maka insya Allah kita akan bahagia walaupun masih di dalam perjalanan karena sudah kelihatan surganya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih di bagian surga ini. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, hidup kita ini 60 tahun, mungkin 70 tahun, sangat pendek. Maka ketika kita mengingat surga, sabarlah dengan 60 tahun yang pendek ini. Sabarlah dengan masalahmu di dalam 60 tahun, 70 tahun. Itu usia yang pendek. Karena dengan kesabaranmu engkau akan mendapatkan surga. Makanya di dalam banyak hadis, Nabi menjadikan surga sebagai solusi bagi seluruh masalah. Nanti kita akan ambil contoh-contohnya. Jadi ternyata surga itu bukan sesuatu yang melenakan. Jadi ingat, surga itu seperti sesuatu yang mukhdir. Apa sih mukhdir itu? Hah? Kayak orang morfin gitu. Jadi orang nggak sadar. Bukan. Tapi surga itu adalah untuk perbaikan kehidupan kita. Surga itu menyelesaikan seluruh masalah-masalah dalam kehidupan kita di dunia ini. Mari kita lihat contoh-contoh bagaimana Nabi menyelesaikan masalah kehidupan ini menggunakan surga itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ketika Nabi
menyuruh anak-anak untuk kemudian berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi kita mungkin punya anak yang kurang berbakti, bagaimana solusinya? Bagaimana membuat anak-anak yang durhaka itu menjadi berbakti? Maka Nabi menyelesaikan, memberikan solusinya dengan mengingatkan surga. Jamaah sekalian, waktu Nabi Isra dan Mi'raj, Isra Mi'raj itu kan terjadi di tahun kesedihan. Setelah 3 tahun diembargo, 3 tahun diembargo, setelah sahabat-sahabat kemudian ada yang dibunuh, bahkan ada yang hijrah ke Habasyah. Setelah tahun kesedihan, meninggal pamannya, meninggal istri tersayangnya. Karena dulu orang kafir itu kalau masih ada pamannya nggak berani menyerang beliau, melukai secara fisik, itu nggak berani. Tapi setelah meninggal 2 orang yang menjadi pelindung beliau, pamannya Abu Thalib, Khadijah penghiburnya di dalam rumahnya, maka saat itulah Nabi tidak bisa berdakwah lagi di Mekah, akhirnya pergi ke Taif. Artinya itu kesedihan yang luar biasa. Ditinggal istri yang menenangkan. Kira-kira istri di sini menegangkan atau menenangkan ya? Bu, menegangkan atau menenangkan? Ya. Khadijah itu luar biasa. Makanya setelah Khadijah meninggal, beliau menikah dengan Aisyah. Ingat-ingat terus Khadijah. Aisyah cemburu. Orang perempuan tua kau ingat-ingat terus, kata Aisyah radhiyallahu anha. Udah tua, udah mati pula masih diingat-ingat. Sungguh Allah telah menggantikan dengan yang lebih baik, maksudnya dirinya. Apa kata Rasulullah? Tak pernah Allah menggantikan Khadijah dengan yang lain. Dia beriman kepadaku saat semua orang kafir kepadaku. Dia membenarkanku saat semua orang mendustakanku. Dia membela aku dengan hartanya. Bahkan dia memberikan kepadaku anak-anak. Subhanallah. Jadi yang diingat Khadijah. Bahkan di fase Mekah, ketika Mekah itu dikuasai, Fathu Mekah namanya, yang tadi Nabi diusir kemudian kembali ke Mekah, orang-orang meminta Nabi untuk tinggal di rumahnya di Mekah, karena rumah Nabi sudah waktu itu direbut, diambil oleh orang-orang kafir, nggak punya rumah. Orang-orang yang masih punya rumah, ya Rasulullah, di rumahku saja. Tapi lihat apa kata Nabi di saat dimana beliau mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Beliau bilang begini, tidak, tapi bangunkanlah untukku tenda di atas kuburan Khadijah. Kalau kita udah lupa kawin lagi kita kalau udah begitu ya. Nabi diingat apa? Tidak, sahabatku, bangunkanlah untukku tenda di atas kuburan Khadijah. Seolah-olah Nabi ingin mengatakan, ini bisa menguasai Mekah, Madinah, ini dia, ini jasanya. Subhanallah. Nah, karena itulah Allah ingin menghibur Rasulullah, maka beliau di Isra Mi'rajkan. Ini seperti traveling, seperti healing kalau kita. Tapi healingnya Nabi luar biasa. Untuk kemudian mengobati luka, mengobati perasaan terluka, sedih. Salah satu yang beliau alami di Mi'raj adalah melihat surga. Melihat apa? Melihat surga. Kenapa melihat surga itu jadi obat bagi kesedihan itu? Makanya kalau kita didik anak, enggak ngelihat surga dalam mendidik anak, berat didik anak, betul ya? Tapi kalau kita lihat, wah ini didik anak saya, ini jalan surga saya. Suami sayang sama istri atau istri hormat sama suami, bagaimana caranya? Lihatlah mereka itu dengan kacamata surga. Maka Nabi bersabda kepada para istri, unzuri nafsaki minhu fa innahu jannatuki wa naruki.
Lihat sikapmu kepada suamimu, karena sesungguhnya suamimu itu surgamu atau nerakamu. Jadi Nabi menggunakan surga sebagai solusi. Kalau istri kita bermasalah, bagaimana kita bisa sabar? Ingat surga. Suami kita bermasalah, bagaimana caranya istri sabar? Ini surga saya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Nabi bersabda tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Raghima anfu abdin adraka ahada abawahi ahaduhuma au kilahuma thumma lam yudkhilahu al-jannah. Celaka, kata Nabi, seseorang yang masih punya kedua orang tua atau punya salah satunya, kemudian orang ini enggak masuk surga gara-gara orang tuanya. Orang punya kedua orang tua berarti pintu surga sedang terbuka. Kalau punya dua-duanya, dua pintu surga sedang terbuka. Kalau sudah meninggal satunya, berarti satu pintu terbuka. Kalau sudah meninggal dua-duanya, dua pintu surga tertutup. Berarti ketika kita melihat orang tua kita, oh ini surga saya. Banyak orang tuanya sudah lumpuh, ya, sudah pikun, sudah nggak bisa ngapa-ngapain, sudah di kasur saja tuh. Makan minum di kasur, buang kotoran di kasur. Bagaimana anak kok bisa berbakti kepada kedua orang tua ini? Karena sekarang zaman yang sudah mulai di Indonesia, budaya barat mau dibawa. Sudah banyak sekali panti-panti jompo di Indonesia. Dan itu bisnis yang menjanjikan. Wah, itu bisnis. Kemarin ngobrol dengan seseorang, Ustadz, itu hotel itu kan udah kurang laku, Ustadz. Saya lagi cari investor, Ustadz. Itu mau saya jadikan panti jompo. Ustadz kenal sama investor katanya. Karena udah pasarnya luar biasa itu. Subhanallah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Makanya di dalam surat Al-Isra itu menarik. Saya izin minum dulu ya. Izin minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Silakan minum, Pak. Enggak ada minumnya nih. Belum ya. Subhanallah. Kurang apa pengajian ngasih minum? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Di dalam surat Al-Isra, ketika Allah memerintahkan kita berbakti kepada kedua orang tua, Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa huwa bil walidaini ihsana. Allah telah memerintahkan untuk tidak menyembah kecuali hanya kepadanya, dan hendaklah berbakti kepada kedua orang tua. Lihat lanjutannya. Fa imma yablughanna 'indakal kibar. Itu biarin aja dia jalan, liatin saya aja. Apabila kedua orang tua atau salah seorang di antaranya sudah sampai usia sepuh, indaka di dekatmu. Jadi ayat itu ingin mengatakan kedua orang tua kalau sudah sepuh, indaka di sisimu. Itu konsep Islam, berarti orang tua kalau sudah tua mestinya dia tinggal di mana? Di sisimu, di dekatmu. Berarti kalau masih muda orang tua nggak perlu, Ustaz. Bukan begitu maksudnya. Karena kalau orang tua masih muda, kita yang minta dia datang ke sini. Umi datang ke sini. Kenapa minta? Masih muda, tenaganya kuat, masakan beres, piring bersih, anak-anak kinclong, masih kuat tuh ayah ibu kita. Ketika dia datang ke rumah kita, nguntungin kita. Tapi ayat ini mengatakan kalau sudah tua,
Dia di dekatmu. Kenapa? Karena kalau sudah tua, dia mungkin udah nggak bisa bantuin bersihin rumah, udah nggak bisa masak lagi. Saat itulah semestinya orang tua itu ada di dekatmu. Dia sudah lemah, yang ada beban, betul ya? Yang ada ngerepotin. Maka agama mengatakan kalau salah satu atau keduanya sudah di usia tua, indaka di dekatmu. Kalau masih muda nggak perlu ada ayatnya, kita sendiri yang ngajak dia ke rumah. Kenapa? Nungguin anak kita. Orang tua bukannya ringan beban, semakin tua malah ditambahin beban sama anaknya. Ya. Walaupun sebagai orang tua yang baik, kita senang kan sama cucu ya. Tapi mestinya anak-anak yang baik tidak demikian kepada orang tuanya. Nah, gimana orang tua yang sudah lumpuh sakit-sakitan bisa kita urus? Kita sabar mengurusnya, bahagia ketika mengurusnya. Ingat surga. Nabi bahkan bersabda, al jannatu tahta. Masa nggak ingat hadis itu? Al jannatu tahta. Ini kalau nggak salah SD ini sering gitu. Surga itu di bawah. Nah, itu tahu. Bahasa Arabnya al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibumu. Itu artinya apa? Artinya lihatlah baktimu kepada kedua orang tuamu sebagai surgamu. Lelahmu untuk mengurus kedua orang tuamu, surgamu. Sakitnya, lumpuhnya kedua orang tuamu sehingga kau harus repot ngurusnya, mandiin, bersihin. Surga. Maka beruntung nggak kira-kira orang tua anak yang orang tuanya tinggal di rumahnya, beruntung nggak? Saya bilang sama kakak saya, anak yang paling beruntung kakak sih. Saya bilang kalau boleh saya yang ngurus ibu. Tapi kalau adat kampung saya itu biasanya ibu tinggal anak yang paling tua perempuan. Adat kampung saya nggak tahu. Saya bilang kalau boleh ibu ikut saya, nggak boleh sama kakak saya. Saya bilang anak yang paling beruntung kakak. Kenapa? Surga di bawah telapak kakinya. Berarti saat ada ibu di rumah, berarti ada surga di dalam rumah kita. Aroma surga ada di rumah kita. Dan ancamannya kalau kita tidak berbakti, tadi hadis yang tadi, celaka orang yang masih punya kedua orang tua atau salah satu di antaranya, lalu orang ini tidak masuk surga disebabkan orang tua. Celaka ini. Mestinya yang hadir di sini anak-anak kita ya. Bener nggak nih? Halo? Udah tua semua. Akan diurus bukan mengurus. Jadi nggak ada yang viral tuh anak kemudian jahat kepada orang tua, anak membuang ke panti jompo, itu kan viral. Ya malah dibunuh, subhanallah. Jadi kita jadi bahagia ngurus orang tua karena surga tadi. Oke, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, adalah orang yang malas belajar. Bagaimana caranya orang jadi rajin belajar? Anak-anak kita misalkan supaya rajin belajar gimana? Kita bagaimana supaya rajin ngaji? Bagaimana? Nabi memotivasinya dengan surga. Nah, kita hafal semua nih hadis ini. Man salaka, sering ustaz-ustaz sampaikan, man salaka salak bukan berarti buah salak di sini. Ustaz siapa dulu? Ustaz ternyata dalam hadis ada buah salak nih. Apa tuh? Man salaka salak. Man salaka, siapa yang menempuh
Salak di situ menempuh, bukan buah salak. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk masuk ke dalam surga. Jadi ternyata motivasi belajar pun motivasinya dengan surga. Ngurus orang tua motivasinya dengan apa? Surga. Ah, itu contohnya. Nah, sekarang mari kita lihat contoh yang ketiga. Orang yang kehilangan anaknya di waktu anak ini masih kecil. Meninggal anak-anaknya, masih kecil semua anak-anaknya. Saya pikir kehilangan anak itu kehilangan setengah ruh kita. Bagaimana bisa orang tua sabar kehilangan anak? Apalagi anak ini masih kecil. Lihat bagaimana Masyitah tukang sisir Firaun. Anaknya semuanya direbus pakai minyak yang mendidih. Makanya Nabi waktu Mi'raj mencium aroma wangi. Tanya kepada malaikat Jibril, ini wangi banget, aroma siapa? Oh, ini aromanya Masyitah dan keluarganya. Aroma istiqomah dan keteguhan di dalam agama tercium di langit. Satu-satu tuh anaknya Masyitah. Hingga sampai kepada anaknya yang masih kecil. Masyitah hampir saja dia mundur. Tapi tiba-tiba anaknya kemudian berbicara. Wahai ibu, sabarlah. Sungguh engkau dalam keadaan benar. Sehingga di antara bayi yang bisa bicara di masa kecil selain Nabi Isa adalah anaknya Masyitah. Kenapa bisa sabar? Kehilangan anak, jawabannya surga. Dalam hadis disebutkan, ketika malaikat maut mencabut nyawa anak yang masih kecil, Allah tanya, aqabattum samrata fuadi ay kama qala, apakah engkau telah mencabut buah hati anak hambaku? Allah nyebut buah. Jadi anak itu Allah sebut buah. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Diuji dengan berkurangnya samarat. Dalam sebagian tafsir, samarat buah itu adalah anak. Bisa diartikan buah apa adanya, ya tafsir itu multi. Bisa diartikan meninggalnya anak ujian. Allah tanya kepada malaikat maut, apakah kalian mencabut buah hati anak hambaku? Iya, kata malaikat maut. Lalu Allah tanya lagi, apa yang dikatakan hambaku itu ketika anaknya kau cabut? Hamidaka wastarja'aka. Dia memujimu, lalu dia mengucapkan kalimat istirja', innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu apa kata Allah kepada malaikat ini? Ya malaikati ubnu li'abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi. Wahai malaikat, bangun untuk hambaku tadi rumah di surga, dan namakanlah rumah di surga itu dengan rumah pujian. Baitun, rumah, alhamdi, pujian, rumah pujian. Coba saya mau tanya, kira-kira ya, saudara kita di Aceh, di Padang, di mana lagi? Medan, Bandung, Tegal. Waduh, nggak habis-habis ini. Bukan buah saya mah dibungkus.
nggak bisa, harus dibungkus. Ayo lewat dulu. Konsentrasi lah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Coba bayangkan saudara kita di Aceh, di Padang, di Medan itu kehilangan semua-muanya. Kehilangan harta yang sekian tahun dikumpulkan. Mungkin kehilangan anak, kehilangan istri, kehilangan suami. Saya nggak bisa bayangin kehilangan seperti itu. Apa yang bisa membuat mereka sabar? Cuma satu, saya bilang. Kalau mereka mengharapkan surga disebabkan musibah itu. Dunia akan sulit kalau kita, gimana mereka menggantikan rumah itu? Bayangannya enggak ada dalam pikiran, sulit sekali. Apa yang membuat mereka kemudian bisa bersabar? Aku berharap surga melalui musibah ini. Aku ridho dengan ketetapanmu ini ya Allah, maka ridhoilah aku. Ini sekali lagi teorinya gampang, tapi yang ngalamin susah. Mungkin saya juga kalau ngalamin butuh nasihat. Kan Ustadz yang ceramahin kami, Ustadz lah praktekin sabar itu. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak ada yang bisa memadamkan api perpisahan antara seorang ayah, ibu kepada anak, kecuali rasa manisnya pertemuan di surga, di rumah yang Allah namakan dengan Baitul Hamdi. Makanya dalam hadis lain disebutkan, nanti di hari kiamat anak-anak yang meninggal di waktu kecil itu, sebelum mereka masuk usia balik, akan didatangkan pada hari kiamat. Lalu dikatakan kepada anak-anak yang meninggal di waktu kecil ini, izhabu fa'adkhilul jannah, wahai anak-anak, pergilah kalian dan masuklah kalian ke dalam surga. Anak-anak yang meninggal di waktu kecil didatangkan, kata Allah, wahai anak-anak, pergilah dan masuklah ke surga. Tiba-tiba anak-anak ini berkata, la ya Rabb, hatta na'khudha biyadi abaina wa ummahatina. Kata anak-anak, ya Allah, enggak mau masuk surga sebelum ayah ibu kami turut masuk surga. Subhanallah. Fayaqulu lahumullahu tabaraka wa ta'ala, Allah bilang kepada anak-anak ini, khudhu biyadi abaikum wa ummatikum fa'adkhilu al-jannah, fa'adkhilu bihim al-jannah. Raihlah tangan ayah ibu kamu kalian dan masuklah kalian semuanya ke dalam surga. Subhanallah. Mungkin yang sudah meninggal anaknya mungkin dalam hatinya alhamdulillah. Yang anaknya masih ada, semoga mereka panjang umur dalam ketaatan dan kebahagiaan. Bisa dapat syafaat anak ini kalau dia sabar. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita lihat motivasi Nabi lagi menyelesaikan ujian itu dengan surga. Orang yang kehilangan mata, buta, entah buta dua-duanya, entah buta salah satunya. Waktu saya ke Malang, saya lihat di depan masjid itu ada pijat tunanetra. Habis nyetir dari Jakarta ke Malang, pegel. Pulang dari masjid, di depannya mampir. Namanya Pak Tri. Waktu dia mijit saya nanya, Pak, bagaimana rasanya Bapak ini? Buta ini. Bapak buta bagaimana rasanya? Sakit hati enggak? Enggak Pak. Yang sakit hati itu teman saya yang tadinya bisa melihat lalu buta.
Kalau saya emang dari lahir buta, jadi nggak masalah. Jadi saya nggak bisa membedakan orang yang bisa melihat, nggak bisa melihat tuh saya nggak bisa bedain. Subhanallah. Dia bilang gitu ya. Karena saya memang belum pernah bisa melihat, jadi nggak ada pembanding. Bagaimana orang bisa melihat dengan tidak bisa melihat. Tapi teman saya itu pernah sebelumnya bisa melihat lalu buta, itu betul-betul Ustaz terpukul ya. Tapi saya mah enggak. Saya buta biasa saja karena saya tidak bisa membedakan melihat dan tidak melihat karena saya belum pernah melihat. Subhanallah. Lalu dia cerita, waduh kalau lihat cerita-cerita, dia bilang bagaimana kemaksiatan saat sekarang Ustaz. Alhamdulillah saya nggak diizinkan Allah melihat maksiat-maksiat itu, kata dia gitu. Subhanallah. Jadi lihat bagaimana dia bisa bersabar karena tidak melihat maksiat itu dengan mata saya. Apa kata Nabi bagi orang yang kehilangan kedua matanya atau anggota tubuhnya yang lain? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza batulitu 'abdi bihabibatayhi fasabara 'awatuhu minhuma al-jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang aku uji dengan kedua matanya, ku ambil kedua matanya, fasabara, lalu dia sabar, awwatuhu al-jannah, aku gantikan kedua mata yang hilang tadi dengan surga. Jadi kalau kita kehilangan anggota tubuh kita, gimana bisa sabar? Ya Allah, aku berharap surga ini. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, makanya saya bilang orang kalau nggak beriman, yang namanya musibah itu sama dengan musibah, nggak ada yang lain ceritanya. Yang namanya kehilangan definisinya kehilangan, nggak ada yang lain ceritanya tuh. Tapi kalau kita orang yang beriman, tujuan kita surga. Maka ujian ini bagi kita bukan ujian, tapi ujian ini surga. Kehilangan tuh bukan sama dengan kehilangan, tapi kehilangan adalah surga karena kita percaya kepada surga. Saya yakin saudara kita di Palestina itu kenapa bisa seteguh itu? Bagaimana sesabar itu? Tubuh kemudian hancur, tercerai-berai itu bagaimana itu? Pasti surga lah yang membuat mereka sabar itu. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, bagaimana kita bisa bangun masjid seindah ini? Motivasinya surga. Dalam hadis disebutkan, man bana lillahi masjidan bana lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah bangunkan untuknya rumah di surga. Jadi siapapun yang punya kontribusi terhadap bangunan masjid ini, insya Allah dia dapat rumah di surga kelak. Saya kemarin diundang Palembang di tempat karet dan sawit. Masjidnya Pak udah semega masjid-masjid di Jakarta, dan ternyata nggak ada bantuan pemerintah. Jadi mereka cukup di mikrofon begini pengumuman gitu loh. Pengumuman kita butuh AC gitu. Sorenya udah selesai tuh uang AC itu. Jadi mereka setiap kilo, hitungan sawit itu kilo ya. Setiap kilo itu masing-masing itu menyediakan sekian rupiah untuk masjid. Jadi masjid ini fasilitasnya udah benar-benar seperti di kota Jakarta, AC-nya banyak. Pokoknya ini saya nggak nyangka masjid kampung itu. Kan masjid kampung mungkin fasilitasnya kurang, ini saya lihat kok bisa seperti ini. Ya Ustadz, di sini ini aja. Pokoknya satu orang ada masalah bisa selesai dengan satu orang di sini. Subhanallah. Saya kemarin diundang namanya di Bindu. Jadi dari Palembang sekitar 4 jam.
Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surga itu juga membuat kita hilang rasa dendam kepada orang lain. Jadi kalau kita dizolimi, bagaimana kita bisa sabar? Jawabannya nanti saya tagih di surga. Nanti saya tagih di akhirat. Orang nggak bayar hutang ke saya. Coba kalau kita nuntut di pengadilan makin hilang. Harus bayar ini, harus ini. Belum tentu menang. Udah hilang duit, bayar pengacara, kalah pula. Apa yang bisa membuat kita tegar dengan kehilangan uang itu? Surga. Nanti saya minta pahalanya pindahin ke saya. Nggak punya pahala, kalau gitu dosa saya aja saya pindahin ke dia. Ada nggak yang zalimin bapak-bapak ada? Ingat surga aja udah. Ditagih nggak akan, kalau orang emang udah niat nggak mau bayar, lari terus dia. Istrinya Firaun, Aisyah, punya suami Firaun. Nah, suami ibu-ibu insya Allah nggak kayak Firaun kan? Soleh insya Allah. Ini punya suami Firaun kok bisa seteguh itu ya? Bisa sesabar itu. Ternyata di dalam surat At-Tahrim dia doa begini, Rabbi bani li 'indaka baitan fil jannah. Surat At-Tahrim. Ya Allah, bangunkanlah untukku di dekatmu rumah di surga. Bangunkanlah untukku di dekatmu dulu baru rumah. Di dekatmu rumah, bukan rumah di dekatmu, tapi yang paling di dekatmu dulu. Berarti tetangga lebih penting daripada rumah. Makanya dia menyebut, bangunkanlah untukku di dekatmu, bertetangga denganmu, rumah di surga. Artinya apa? Yang membuat dia teguh bersuamikan Firaun sekali lagi adalah dia mengingat surga. Jadi rumah tangga yang kokoh adalah rumah tangga yang berorientasi surga. Kalau rumah tangga cuma ganteng, kaya, nggak akan kokoh itu. Sudah dibuktikan itu, orang-orang yang banyak duitnya hancur rumah tangganya. Sudah dibuktikan orang-orang yang pasangannya cantik dan ganteng malah sukanya sama ani-ani. Benar apa benar? Kadang-kadang kita heran ya. Ini bininya lebih cantik, lebih berpendidikan. Ya Allah. Kalau nggak berorientasi surga udah bubar rumah tangga itu. Cuma kalau kenikmatan duniawinya paling sebulan, 2 bulan. Habis itu ya udah biasa aja. Nggak ada deg-degan lagi ketemu istri kan. Kalau dulu napas mau sempit, gitu kan, ketemu istri dulu. Sekarang biasa aja. Nah kalau nggak orientasi surga, selesailah rumah tangga kita. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, menengok orang sakit pun Nabi motivasinya dengan surga. Kata Nabi, Aidul marid fi makhraqatil jannah hatta yansarif. Orang yang menengok orang sakit, dia berada di bawah pohon rimbun di surga sampai dia pulang. Surga lagi. Sayang kepada hewan, sayang kepada hewan. Itu pun juga Nabi memotivasinya dengan surga. Seseorang masuk surga karena memberikan minum kepada anjing yang sedang kehausan. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan dalam jihad
dalam jihad yang bisa mengobarkan semangat jihad, itu surga. Nabi SAW pernah bersabda, siapa yang mati dalam medan tempur perang Badar ini, maka wajib baginya surga. Seorang sahabat bernama Umair bin Hamam berkata, ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ardh, maksudnya surga yang luasnya lebih luas dari langit dan bumi ya Rasulullah. Kala Nabi SAW, naam, iya. Lalu laki-laki ini berkata, bakhil ya Rasulullah. Lalu Nabi tanya, apa yang membuat engkau mengatakan bakhil? Kata laki-laki ini, ya Rasulullah, aku mengatakan itu, aku berharap aku termasuk penghuni surga itu. Lalu Nabi bersabda, engkau termasuk penghuni surga itu. Lalu dia mengeluarkan beberapa butir korma. Lalu dia makan. Lalu dia mengatakan, ini kayaknya kalau masuk surga harus ngabisin korma ini, terlalu lama. Sudah berkecamuk peperangan. Kalau saya harus ngabisin beberapa korban ini, kelamaan masuk surganya. Maka jamaah sekalian, dia buang kormanya ini, lalu dia maju ke medan tempur, lalu dia gugur di dalam pertempuran itu. Subhanallah. Dan dia adalah syahid pertama dalam perang Badar, itu adalah dia. Berarti orang ini mencintai kematian sebagaimana orang mencintai kehidupan. Jadi jihad itu karena surga. Kalau nggak ada surga, mana ada jihad? Mundur kita. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika di pas Mekah, keluarganya Yasir, satu keluarga, Yasir, Ammar, Sumayyah disiksa, bahkan Sumayyah itu ditusuk dari kehormatannya, kemaluannya. Dan Nabi menyaksikan keluarga ini disiksa di depan Nabi, nggak bisa ngomong apa-apa, pas lemah di Mekah. Nabi cuma bilang begini, sabran ala Yasir, fa inna mau'idakum al jannah. Sabar keluarga Yasir, bagi kalian surga. Jadi surga itu bukan teori, memang surga itu solusi. Bagaimana kita bisa mengurus anak yatim? Nabi memotivasinya dengan surga. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang yang mengurus anak yatim seperti ini di dalam surga. Surga lagi. Kalau kita nggak ngelihat surga ngurus anak yatim, itu yang ada kita merasa ngeluarin tabungan kita. Tapi aku dan yang mengurus anak yatim di surga nanti, kata Nabi. Subhanallah. Kita ambil lagi contoh-contoh yang sedikit lagi. Suhaib Ar-Rumi, dulunya dia perantau di Mekah, kayak kita perantau di Tangerang ini. Nggak punya apa-apa dia dulu merantau. Rumi, berarti mungkin dia dari Romawi. Lalu di Mekah dia berdagang menjadi kaya. Ketika ada perintah hijrah dari Mekah ke Madinah, dia pun hijrah membawa untanya dengan muatan kekayaannya. Di perbatasan dicegat oleh orang kafir. Lalu orang kafir ini bertanya, ila aina anta zahibun ya Suhaib, mau kemana engkau? Kata Suhaib, aku akan hijrah. Terus orang kafir bertanya, ini onta-onta yang berisi ini apa? Oh, ini 10 onta yang membawa kekayaan dan hartaku. Lalu kata orang kafir ini, dulu kau datang ke Mekah miskin, lalu sekarang kaya. Enggak akan kami izinkan kau hijrah kecuali engkau tinggalkan seluruh hartamu ini dan ontamu. Lalu dia mengatakan, kalau aku kasih seluruh ontaku ini dan isinya, apakah kalian membiarkanku hijrah? Kata mereka, iya.
aku kali ini akan membiarkan kamu hijrah. Kemudian sampai ya termasuk pakaianmu yang dipakai itu harus kau tinggal juga. Itu dalam keadaan telanjang dada itu. Kaya, rela itu kemudian meninggalkan seluruh hartanya, yang penting dia hijrah. Sampai ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Apa kata Nabi? Ya, Rabihal bai ya Aba Yahya. Telah beruntunglah perdaganganmu. Antar rabih, engkau beruntung sekali, engkau beruntung. Nabi menyebut dia beruntung itu. Untungnya apa? Surga. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebentar lagi. Ada 2-3 lagi contoh. Ummu Ammarah itu dalam perang Uhud kan dia putus ininya karena membela Nabi, putus. Sehingga apa? Ini selalu dia tutupi supaya nggak kelihatan. Jangan sampai kelihatan, termasuk sesama wanita. Nggak pernah dilihatkan. Lalu ketika Umar bertemu dengan Ummu Ammarah, dia berkata, "Absyiri bi syai'in minka sabaqaka ilal jannah." Wahai Ummu Ammarah, bergembiralah karena sebagian tubuhmu telah mendahuluimu ke surga. Kan tuh ininya putus. Tadinya dia selalu tutupin, nggak kelihatan. Lalu ketika ketemu Umar, kata Umar, bergembiralah wahai Ummu Ammarah terhadap tubuhmu yang telah lebih dulu masuk surga sebelum diri. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu dia udah kalau ketemu sesama wanita nggak malu-malu lagi. Dia bahkan bangga ya. Bukan lagi cacatnya itu sebagai sebuah kesedihan, tetapi itu sebagai sebuah kebahagiaan. Amr bin Jamuh, seorang yang pincang. Lalu dia ingin ikut jihad, tapi anak-anaknya melarang dia untuk ikut jihad. Cacat, kakinya pincang, mau ikut jihad, anak-anaknya melarang. Dia temui ya Rasulullah. Ya Rasulullah, inna bani haula yamna'uni an ujahida maka. Ya Rasulullah, anak-anakku melarang aku untuk ikut pergi jihad. Padahal aku ingin masuk surga, mati syahid melalui jihadku itu. Maka Nabi bersabda, sebenarnya Allah telah menggugurkan kewajiban jihad kepadamu. Lalu Nabi berkata kepada anak-anaknya, biarkanlah dia ikut jihad. Semoga Allah memberikan kepadanya mati syahid dalam jihad itu. Lalu dia pun keluar untuk mengikuti perang Uhud dan kemudian syahid. Subhanallah. Jadi yang cacat sampai kalau kita untung saya cacat kan gitu, kalau enggak wajib ikut jihad kan gitu kan. Kalau ini justru cacatnya itu tidak menghalangi dia untuk ikut jihad. Terakhir jamaah sekalian, sahabat yang bernama Hiram bin Malhan, beliau diutus oleh Nabi untuk berdakwah ke satu tempat. Ternyata ketika sedang berdakwah, beliau ditikam mengenai perutnya. Lalu keluarlah seluruh isi perutnya. Saat keluar seluruh isi perut itu ditikam, apa yang dia katakan? Fustu wa rabbul Ka'bah. Aku beruntung demi Tuhan pemilik Ka'bah. Subhanallah. Ditusuk, sedang berdakwah di satu tempat, ditusuk, dia bilang, "Fustu, saya menang. Wa rabbul Ka'bah, saya beruntung. Wa rabbul Ka'bah, demi Tuhan pemelihara Ka'bah." Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi surga itu bukan cuma sekedar
sesuatu yang nanti kita tempati. Tapi surga itu membuat apapun yang kita alami dalam kehidupan ini menjadi ringan. Nah, tadi contoh-contohnya sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan contoh-contoh tadi bisa menginspirasi kita untuk menjadi lebih bahagia. Wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa disampaikan. Alhamdulillah, jazakallahu khair pada Ustaz kita yang telah menyampaikan tausiahnya, nasihat-nasihatnya, dan alhamdulillah sangat menyentuh hati kita pada pagi hari ini. Ustaz, saya lihat jamaah kita ceramah Ustaz tadi ada sebagian yang menitikkan air mata. Begitu menyentuhnya apa yang disampaikan oleh Ustaz. Innallaha ma'as-sabirin. Sungguh Allah bersama dengan orang yang sabar. Ada pertanyaan silakan? 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ada sepertinya cukup bagus. Cuman saya ingin menanyakan di luar yang disampaikan tadi yang berhubungan dengan situasi keadaan sekarang ini, di mana-mana ada musibah, hampir di seluruh benua, Pak, termasuk Afrika, Amerika, Eropa, Asia, Australia. Dan juga Allah mengingatkan lagi dalam Al-Quran juga diingatkan bahwa telah terjadi kerusakan di permukaan bumi oleh tangan-tangan manusia. Yang ingin saya tanyakan, Pak, mungkin ini teguran dari Allah, satu. Yang kedua, mungkin juga kita sebagai manusia sudah banyak melanggar ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh Allah, seperti banyak membunuh anak-anak, membunuh orang tua memperkosa anak, dan lain sebagainya. Apakah ini suatu peringatan kepada kita manusia, dan kita pun sebagai orang Islam harus banyak berdoa. Senjata kita yang paling ampuh adalah doa. Kemudian ingin saya tanyakan lagi, satu lagi, masalah rekayasa cuaca. Itu kan sudah melawan ketentuan Allah. Cuaca dilawan, itu cuaca kan ketentuan Allah. Allah menentukan. Kenapa tidak dengan berdoa bersama kita? Karena senjata kita adalah doa. Itu aja Pak pertanyaan. Mohon dijelaskan. Baik. Di surat Ar-Rum itu, Zaharal fasadu, telah nampak kerusakan, fil barri wal bahr, di darat dan di laut, bima kasabat aidin nas, disebabkan ulah tangan manusia. Telah nampak, berarti sebelumnya kerusakan itu sudah ada, cuma masih tersembunyi. Karena kata zahara artinya nampak, izhar jelas, zahar jelas, nampak, terlihat. Jadi sebenarnya kerusakan kalau sudah sampai seperti itu berarti sudah mengalahkan kebaikan. Kalau ada kerusakan tapi perbaikan seimbang, biasanya kerusakan ini nggak tampak. Kerusakan tapi perbaikan lebih dominan, maka kerusakan ini. Tapi kerusakan itu sudah pada taraf yang nggak ada lagi yang bisa menutupinya. Kalau kerusakan sebesar HP saya ini belum tampak kerusakan. Tapi kalau kerusakan sudah lebih besar daripada meja ini, nggak ada yang bisa menutupi. Nah, jadi merusak alam itu dosa.
Jadi jangan disangka dosa itu cuma nggak salat, ya, nggak puasa, tetapi merusak alam. Karena kita itu minimal jangan merusak. Yang baik dibiarkan baik, kalau bisa bikin lebih baik lagi. Tapi ini enggak, yang bukan memperbaiki lebih baik lagi, bukan membiarkan yang baik tetap baik, tapi malah merusak yang baik. Nah, jadi dosa, maka dosa yang saya sebut ini bukan dosa nggak sholat, tapi dosa merusak alam. Wala tufsidu fil ard, jangan merusak di muka bumi. Bahkan dalam sebuah hadis, orang yang menebang buah sider, pohon sider di padang pasir itu pohon jarang. Jadi orang bernaung kalau ada pohon. Siapa yang memotongnya, kata Nabi, maka dia akan seret ke dalam neraka. Jadi motong pohon tanpa alasan yang benar-benar maslahat itu menjadi penyebab orang itu masuk neraka. Nah, jadi itu dosa sebabnya. Yang saya sebut dosa merusak. Nah, karena kita ini berada di satu perahu, maka kalau ada satu orang yang melobangi perahu dan kita biarkan, yang tenggelam bukan cuma yang ngelobangin. Semua bumi ini satu perahu, mau Amerika kayak mau apa. Kerusakan di satu perahu ini mengakibatkan semuanya. Dan itu kata Allah, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian akibat dari apa yang mereka lakukan. Jadi Allah sebenarnya sedang menyuruh Indonesia ini untuk berbenah. Ya. Jadi hei Prabowo, ini bukan gentengisasi, ini pohonisasi. Belum ada satu statement kebijakan terkait dengan lingkungan sampai saat ini. Lingkungannya rusak, tapi presiden belum mengeluarkan satu statement yang ekstrim perbaikan. Itu artinya apa? Akan ada kerusakan yang lebih masif di berikutnya. Kenapa? Ini budak tuli. Nah, adapun saudara-saudara kita yang terkena dampaknya, mereka adalah korban kezaliman sebagian orang, dan mereka bisa menuntut itu di akhirat nanti. Makanya saya bilang mereka korban, karena itu mereka nggak bisa sabar kecuali ingat surga tadi saya katakan. Yang kedua, yang tadi pertanyaan yang kedua, rekayasa cuaca. Jadi melawan sunnatullah itu nggak akan menang. Yang ada bersahabat dengan alam, bukan melawan alam. Sunnatullah itu takdir. Takdir itu kekuasaan. Tak ada yang bisa menang melawan kekuasaan Allah. Yang ada kita bersahabat dengan kekuasaan Allah. Makanya ini berbagai macam bencana, salah satu sebabnya rekayasa cuaca itu loh. Jadi awan ini digiring ke suatu tempat, tapi ternyata jatuhnya nggak ke tempat itu, malah ke tempat yang kalau hujan jadi, iya. Kenapa nggak misalkan itu, dan itu bukan solusi jangka panjang. Itu bukan solusi jangka panjang, itu pemadam kebakaran. Terjadi dulu baru dibakar, baru dipadamkan. Itu solusi jangka pendek dan kemungkinan tidak berhasilnya besar, bahkan bisa menghilangkan cuaca di sini hujan, pindah ke tempat yang lain yang ini musibahnya lebih besar. Konon yang terjadi di Dubai ketika banjir bandang itu juga karena seringnya mereka merekayasa cuaca. Bersahabat dengan alam, bukan melawan alam, nggak akan menang.
bersahabat, bikin resapan, bikin apa? Ya, pokoknya bersahabat untuk menampung air itu sehingga tidak menjadi bencana. Nah, itu kira-kira saya setuju dengan statement Bapak bahwa kita mestinya jangan melawan hukum alam, berarti melawan Allah, pasti kalah, nggak akan menang. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir ya, karena saya ada agenda berikutnya. Terakhir Bapak, maksud saya terakhir Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Ilmu yang akan diberikan. Ya, pertamalah ada beberapa yang ingin saya tanyakan di sini. Terkait ini sama dalam puasa yang dipakai, Agak dekat Pak mic-nya ya. dalam puasa yang dipakai untuk orang yang beriman. Bukan muslimah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu terkait sama surga kan sama orang biasa. Semua kalau kita kembali ke surga amanlah surga. Namun untuk kita bisa sampai mengarah itu kira-kira ada kiat-kiat yang bisa kita yakin sampai akhirnya yakin sehingga tidak terjadi maksudnya itu tidak terjadi cuma foto-foto bahwa apabila kita berbicara di surga udah pasti segala-galanya ya sampai yang tahu belum aja udah sampai ke surga dulu tangan itu malah dibangun. Itu yang mau saya ingin tanya kira-kira kiat yang bagaimana? Ya. Saya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu. Itu kata kerja amanu itu kata kerja lampau. Kata kerja lampau. Verb past tense. Kata kerja past tense. Wahai orang yang telah beriman. Kalau ya ayyuhal muslimun, wahai orang yang beriman. Enggak ada kata kerja, tidak menunjukkan waktu. Tidak menunjukkan waktu. Ya ayyuhal muslimun, wahai orang Islam. Tidak menunjukkan. Kalau kata kerja itu kan kata yang terkait dengan waktu kan. Lalu, sekarang, sedang. Nah, kalau al-muslimun, al-mu'minun itu bukan kata kerja dia. Nah, kenapa menggunakan kata kerja? Karena Allah ingin mengatakan, wahai orang-orang yang telah mengaku beriman, telah bersaksi aku Tuhan, telah beriman aku ini pencipta langit dan bumi. Maka karena kalian yang telah beriman, kan mestinya kalau udah beriman taat. Gitu maksudnya. Kalian kan sudah syahadat dulu, sudah mengakui keimanan dulu. Mestinya kalau kalian sudah beriman aku sebagai Tuhan, telah beriman, berarti mestinya sami'na wa ata'na. Maka perintah kutiba alaikumus syiyam. Karena kalau muslimun, mukminun, berarti dia udah beriman tanpa terkait dengan waktu. Seolah-olah itu bukan sebuah keputusan. Nah, kalau telah beriman, boleh jadi sebelum mereka mengatakan iman, dulunya nggak beriman. Lalu mereka memilih iman, gitu. Makanya menggunakan kata kerja. Memilih iman, kan kalian yang memilih iman. Aku Tuhan. Kalau udah milih iman, ya kan udah beriman mestinya taat. Kutiba alaikumus syiyam. Nah, itu kira-kira renungan kebahasaannya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan. Saya tutup ya.
Saya tutup, saya serahkan ke MC kita untuk menutup. Baik, alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Ustaz kita. Semoga Allah menambah keberkahan untuk beliau dan untuk kita Amin. semua. Dan itu besok pagi insyaallah Ustaz Dr. Haji Suhadi Mukti. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir pada acara taklim besok pagi. Dan banyak dari kita pada pagi hari ini sama-sama kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.